kita akan mengupas ya apa-apa saja sih yang kita mesti tanyakan ke HRD misalnya, ya. Karena ketika kita diinterview pasti ada pertanyaan dari HR atau user yang mengatakan kamu ada pertanyaan atau tidak, ya. Dan saya sebagai user biasanya kalau dijawab nggak ada Pak, itu saya kesel banget, ya. Dikasih kesempatan nanya kok, nggak mau nanya, ini niat apa enggak sih mau kerja gitu ya. Nah, tapi juga kadang-kadang karena, waduh, dikasih waktu untuk bertanya gitu ya, kadang gugup dan keluar pertanyaan yang nyeleneh ya, keluar pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan atau pertanyaan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi malam ini yuk kita coba tanya nih ya, ada Pak Yusman di sini, perkenalkan Pak Yusman adalah HRBP, Head of HRBP di Meratus Group ya. Nah, beliau juga HR untuk perusahaan supply chain logistik. Jadi mudah-mudahan relate ya sama kita-kita yang bekerja di supply chain, relate juga dengan apa ya, kita semualah yang menjadi pekerja gitu ya. Ya, jadi Pak Yusman ini sudah 20-an tahun ya, kalau saya tidak salah ya, di dunia HRD. Jadi pasti beliau sudah banyak pengalaman asam garam yang bisa dibagikan ke kita semua. Ya. Jadi waktunya kita menyimak ya. Kita mulai saja Pak Yudi, atau saya lihat ada beberapa wajah-wajah yang mulai ini nih familiar, mulai masuk nih ya. Pak Perkasa ya kan. Ya. Salam Pak Haji, Pak Yudi. Malam. Iya. Pak Yusman, Pak Perkasa ini dari Batam. Batam. Iya, dari Batam. Ya, jadi dan Pak Yusman sendiri bukan di Jakarta loh ya. Pak Yusman ini domisili di Surabaya. Oh, ya. Saya di Malang, saat ini di Malang. Nah, Pak Yusman ini warga Malang ya. Jadi enak banget ini, pasti beliau sekarang lagi adem ya. Beda sama kita lagi panas. Ya, di Batam saya juga yakin panas. Panas. Iya. Ya kan, ada Mbak Dian, ya kan, ada Pak Yandri, ya. Welcome semuanya. Yuk kita mulai, Pak Yusman, gimana formatnya? Ada slide kah atau? Oke, baik, ya. Saya mulai ya, Mas Andi. Waktu dan tempat saya. Terima kasih. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih. Saya diberi kesempatan, saya diundang oleh Bro Andi. Jadi Andi Jaya ini teman saya, teman baik saya. Saat kita pernah satu kantor di Multi Bintang ya. Kita jadi partner, saya di HR-nya, Andi Jaya di komersial, di bisnis ya. Jadi menarik, saya sebenarnya juga mengikuti tentang asosiasi ini ya, Jatayu. Saya pikir bagus sekali ya, karena memberikan edukasi, sharing itu sesuatu yang relate dengan value saya. Jadi saya Yusman, panggilannya Yusman, nama lengkapnya Yusman Adi. Saya betul yang disampaikan Bro Andi tadi, jadi hampir 20 tahun saya di HR, karena saya memulai kerja itu dari seorang operator ya. Jadi operator tumbuh sampai sekarang jadi HR, dan kebetulan saat ini saya kerja di Meratus Group. Saya seperti saya sampaikan, saya HR business partner untuk business unit shipping liner, container vessel liner, kemudian logistik, tracking, dan juga joint venture ya. Saat ini saya dipercaya itu. Saya juga sedang belajar tentang bisnis logistik, karena sebagai HR business partner tentunya HR yang harus mengerti bisnis supaya kita bisa berpartner dengan baik. Baik, detailnya bisa lihat profil saya di LinkedIn lah ya, saya nggak mau terangkan detail. Jadi saya ada 2 atau 3 slide, Bro Andi, saya mau share dulu ya, untuk memulai. Ya, dan seperti biasa ya teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung aja raise hand, ya, raise hand, nanti kita langsung tanyakan ke Pak Yusman. Ya, karena ini formatnya adalah podcast ya, jadi bukan harus ditunggu dulu sampai selesai terus baru ada sesi Q&A. Enggak, langsung aja. Kalau ada yang tanya, silakan raise hand, nanti kita kasih kesempatan bertanya langsung dengan narasumber. Oke, saya
memberikan konteks dulu gitu ya. Kita mau discuss apa. Spesifik kalau nanti kita berdiskusi tentang sesuai topik bagaimana tentang bertanya tentang pada saat proses-proses interview itu hal utama yang mungkin nanti kita bisa obrolin, tetapi supaya konteksnya itu lebih masuk, saya mulai dari sebenarnya gambaran besarnya itu seperti apa, kenapa nanti pada saat interview itu supaya teman-teman bisa mendapatkan konteksnya gitu ya, sehingga tidak melihat secara parsial tapi konteks kenapa perusahaan atau apa ya, HR atau user di dalam bertanya itu penting untuk dipahami konteksnya sehingga teman-teman bisa menyikapinya dengan lebih tepat gitu ya. Jadi saya sedikit share tentang apa itu HR. Mungkin di sini ada yang sudah mengerti, tapi mungkin ada yang baru yang sudah mengerti ya, tambahan ilmu. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi yang baru, mudah-mudahan ini juga menambah wawasan teman-teman gitu ya. Jadi kenapa HR ini penting ya? Jadi dalam sisi sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu pastinya mereka kalau kita mulai dari bisnis strategi gitu lah, sebuah perusahaan itu pasti mempunyai sebuah strategi, dan sebuah strategi itu tidak ada artinya kalau tidak ada kemampuan untuk mengeksekusinya gitu ya. Nah, di dalam mengeksekusi bisnis strategi itu, sejauh yang saya pahami, itu setidaknya ada 5 hal yang harus dikuatkan, dikembangkan. Kita nyebutnya di dalam manajemen SDM itu adalah organization alignment namanya. Organization alignment itu kenapa disebut alignment? Karena kelima hal ini idealnya itu harus berkembang, ya, berkembang sampai maksimal. Kalau di sini saya menggunakan skala 1 sampai 5 bahasanya gitu ya. Jadi pertama itu people ya. Kalau bicara people itu bicara tentang orang-orang atau karyawan yang kompeten. Nah, ini penting, kenapa saya garis bawahi, karena ini nanti ada hubungannya dengan apa yang ingin saya sharingkan atau kita obrolkan ya di podcast ini. Jadi orang yang capable, orang yang kompeten, orang yang mempunyai skill leadership yang baik, orang yang mempunyai skill technical atau fungsional sesuai bidangnya masing-masing yang baik, dan orang yang mempunyai core skill. Nah, core skill ini biasanya juga tergantung dari perusahaan masing-masing bagaimana mereka menyusun sebuah kompetensi metriknya gitu ya. Tapi setidaknya itu ada fungsional atau technical skill, ada leadership skill gitu ya. Syukur-syukur seseorang itu memang mempunyai potensi yang baik. Apa misalnya ada orang kompetensi bagus tapi dia tidak mau berpindah-pindah misalnya, ya, dia maunya hanya di satu kota. Itu potensinya menjadi turun gitu ya, mobilitinya rendah. Nah, meskipun tidak berarti tidak ada kesempatan, tetapi orang yang mempunyai kompetensi, mempunyai potensi, artinya dia menunjukkan ambisi yang sehat untuk berkembang, itu menjadi ranking utama yang akan dipertimbangkan gitu ya. Itu tentang people. Kemudian proses, kalau proses ini kita nggak akan bahas, tapi prinsipnya proses itu bicara tentang reliability proses ya, artinya standar operation prosedur yang sudah ada, terupdate secara rutin dan terbukti efektif, efisien gitu ya, itu proses. Teknologi, nah teknologi di era sekarang ini yang dimana sangat cepat sekali perkembangan teknologi, perusahaan melakukan digitalisasi, otomasi dan lain-lain gitu ya. Yang keempat adalah struktur ya, struktur organisasi. Itu adalah pengaturan di mana perusahaan itu membuat bangunan atau desain sebuah organisasi itu terdiri dari bermacam-macam struktur ya. Ada keuangan, ada HR, ada mungkin IT, ada internal audit dan lain sebagainya. Ini semua customize sekali, tergantung dari perusahaan dan culture. Nah, setidaknya kenapa HR ini mempunyai peranan yang penting, karena
kita ingin memastikan orang-orang yang mengeksekusi strategi bisnis itu adalah orang-orang yang tepat ya, dalam tanda kutip tepat. Kita di dalam merekrut karyawan itu bahasanya bukan benar dan salah ya, tetapi orang yang tepat gitu ya, fit for job istilahnya. Nah, orang yang tepat itu adalah orang yang memang profilnya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik itu kompetensinya maupun culture-nya ya. Culture itu bicaranya bisa masalah integrity-nya atau work ethic, collaboration, teamwork, innovation, tergantung dari jenis perusahaannya juga ya. Jadi culture berbeda-beda. Culture-nya Toyota yang continuous improvement beda dengan culture-nya sebuah perusahaan yang mengedepankan inovasi, misalnya kayak Apple misalnya gitu ya. Ya teman-teman, mungkin setiap perusahaannya juga mempunyai ciri khas yang menonjol di dalam culture-nya ya. Jadi ini harapannya kalau kelimanya ini kita bisa kelola ya, bisa kelola dengan baik, kita bisa kembangkan dan align, artinya alignment, maka ini akan memberikan efektivitas di dalam mengeksekusi sebuah strategi bisnis gitu ya. Jadi inilah kenapa HR ini mempunyai peranan yang penting dalam artian orang yang tepat ya. Jadi ada istilahnya itu people behind the gun istilahnya. Kenapa kita selalu mulai dari orang? Karena kadang-kadang yang sering agak debat kusir itu teknologi dulu, proses dulu atau orang dulu kan gitu ya kadang-kadang. Bagi saya itu diskusi-diskusi yang sebenarnya nggak terlalu relevan ya. Karena semuanya mempunyai justifikasi. Nah, kalau orang yang mengatakan, oh ya sistem dulu, buktinya kalau orang-orang Indonesia yang dalam tanda kutip kurang disiplin, kurang menjaga kebersihan gitu ya, pada saat ke Singapura langsung mengikuti sistem yang diterapkan di Singapura gitu ya. Nah, makanya itu alasan orang yang berpandangan bahwa sistem itu lebih dulu istilahnya gitu ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan yo orang dulu gitu loh, orangnya harus benar dulu kan, segala sesuatunya itu dimulai dari orang, nggak ujuk-ujuk semuanya ada. Dulu Singapura mungkin juga sistemnya belum ada gitu ya yang sedisiplin sekarang, tapi dulu ada orang-orang yang tepat yang mendesain sistem itu gitu ya. Nah, bagi saya kita nggak perlu berdebat untuk mana yang lebih penting. Di dalam konsep ini itu alignment ya, titik tekannya itu alignment. Pada saat kelimanya ini kita bisa kembangkan dengan baik, maka efektivitas di dalam eksekusi itu menjadi maksimal gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini tadi jadi titik tekannya kita mau sharing ini di kesempatan ini adalah tentang orang yang capable itu yang seperti apa kan gitu ya. Oke teman-teman. Nah, sedikit tentang HR cycle ya, HR cycle ya. Kalau tadi kita sudah bicara bisnis di sini, strategi bisnis, HR sendiri pada saat perusahaan sudah menetapkan sebuah strategi bisnis, maka akan diturunkan kepada departemen-departemen di bawahnya, termasuk HR gitu ya. Produksi ada, mungkin research and development ada, kemudian quality juga punya, diturunkan. Mereka punya porsi bagian masing-masing. Tapi HR itu poinnya adalah mereka juga harus mempunyai HR strategi, atau lebih konkretnya lagi itu manpower planning gitu ya. Punya planning ya, planning yang berangkat dari turunan strategi bisnis ya. Jadi planning, setelah planning maka asumsikan bahwa kita perusahaan baru atau perusahaan lama tapi berkembang ya, atau perusahaan lama tapi decline ya, kan macam-macam kondisi perusahaan ya teman-teman ya. Ada yang perusahaan baru berdiri, ada perusahaan baru bisnisnya berkembang, perlu nambah orang, nambah departemen gitu ya. Ada perusahaan yang sudah berdiri sudah lama, karena kompetisi yang begitu keras, akhirnya tidak bisa survive, kayak beberapa belakangan yang lalu startup yang terjadi banyak layoff gitu ya. Maka
itu harus menjadi bagian dari strategi HR ya, termasuk manpower plan. Asumsikan kita menambah orang gitu ya, maka kita perlu melakukan attract, recruit, dan selection ya. Nanti kita bicara di sini. Tapi saya ingin memberi gambaran ke teman-teman podcast di sini bahwa setelah ada strategi, kita ada pemenuhan, kita ada maintain. Maintain ini termasuk di dalamnya industrial relation ya, ada peraturan perusahaan, ada perjanjian kerja bersama, tergantung daripada konteks dari perusahaan. Nah, perlu ada training dan development. Kemudian jika itu sudah dilakukan, perlu dilakukan performance management dan talent management. Ya, performance management itu adalah suatu cara atau metode untuk mengevaluasi apakah seseorang karyawan itu berkinerja secara baik, ya, melebihi target atau kurang dari target. Itu sistem yang performance management. Kalau talent management itu bicara tentang perusahaan ini selalu membutuhkan kaderisasi, saya bilang ya, kaderisasi untuk baik itu pengembangan maupun suksesi posisi-posisi kunci ya. Nah, maka talent management ini berperan penting, apalagi kalau perusahaannya besar ya. Karena apa? Karena tidak selalu mudah mencari orang dari luar ya, tidak selalu mudah. Ada career management, ada reward recognition, ada exit management. Ada satu tahapan akhir dalam proses itu juga ada yang disebut termination ya, exit management, apapun alasannya ya, apakah underperformer ataukah karyawan itu resign atau ada penggabungan perusahaan dan lain-lain ya. Nah, ini kenapa ini saya sharing, artinya nanti teman-teman pada saat interview, poin-poin mana sebenarnya yang teman-teman perlu dalami atau ingin ditanyakan gitu ya, ditanyakan, sehingga kalau itu terkait HR cycle itu bisa di poin-poin ini gitu ya. Ini semua ujungnya untuk effective efficient organization gitu ya. Oke, terakhir dari slide saya adalah, jadi point of view saya, pengalaman saya itu mengatakan, yang saya yakini bahwa solusi HR itu kontekstual, teman-teman. Jadi, tidak ada jawaban standar yang selalu bisa dijadikan acuan untuk setiap permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan. Kenapa demikian? Karena perusahaannya macam-macam, ya, tipenya, jenisnya, apakah ini lokal company, multinasional, apakah ini perusahaan yang sedang berkembang pesat, perusahaan yang sedang stabil, perusahaan yang sedang decline, apakah jenis produksinya, ya, apakah ini startup dan lain-lain. Sama-sama problem rekrutmen, tapi jawaban atau solusinya itu bisa customize gitu. Jadi itu, nah kalau terkait pertanyaan konteks lebih spesifik tentang rekrutmen ya, proses tanya jawab, misalnya karena di sini tadi banyak teman-teman yang masih muda-muda, intern ya, sedang magang, saya di Meratus ini volume rekrutmennya tinggi sekali ya, tinggi sekali, artinya perusahaan ini sedang berkembang, memang logistik ya, saya sedang membutuhkan beberapa kepala cabang untuk di logistik, untuk sales manager dan lain-lain ya. Intinya banyak, termasuk manajemen training. Nah, dari semua situasi interview itu tentu saya melihat pengalaman yang berbeda-beda dari kandidat ya. Memang betul ada, seperti tadi disampaikan Bro Andi Jaya, bahwa pada saat selesai interview, kita dalam proses misalnya 30 menit interview, di akhir sesi itu kadang-kadang, dan selalu, kalau saya selalu memberikan kesempatan kandidat untuk bertanya. Yang pertama, yang paling tidak kita harapkan itu adalah pada saat kandidat tidak bertanya, ya, tidak bertanya apakah
Anda ada yang ingin ditanyakan? Oh tidak ada Pak gitu. Padahal kita pada saat interview, pada saat kita cek pemahaman mereka atas perusahaan juga tidak terlalu benar misalnya gitu ya. Artinya studi atau riset simpel mereka, lihat website, tanya kanan kiri mungkin ya, itu tidak benar. Tetapi pada saat ada kesempatan diminta tanya itu nggak tanya, itu akan menjadi sesuatu yang apa ya, bagi interviewer itu menjadi tanda tanya gitu ya, tanda tanya. Kenapa? Pastinya interviewer itu, pewawancara itu mencari orang yang pertama yang disebut fit itu adalah motivasi dia melamar ya, motivasi dia melamar. Pasti teman-teman akan ada pertanyaan begitu kan, kadang-kadang apa alasan Anda melamar ke posisi ini? Dari situ pewawancara itu sebenarnya ingin memahami motivasi dasar atau motivasi utama teman-teman itu apa. Apakah Anda betul-betul ingin menginginkan posisi itu dengan sangat sungguh-sungguh, atau Anda hanya coba-coba test the market gitu ya, atau kandidat ini sebenarnya nggak yakin sebenarnya dia ini sebenarnya daripada nggak ada interview misalnya gitu ya. Ya tentu ini yang akan dinilai oleh pewawancara. Jadi satu itu saran saya harus dipersiapkan dalam menghadapi interview itu, harus ada perencanaan, dipersiapkan. Minimal itu saran saya itu pertanyaan itu 3 + -1 bagi saya ya. Jangan terlalu banyak. Saya juga pernah menghadapi kandidat yang tanyanya begitu banyak gitu ya, sampai kita sendiri melihat ini overdone ini gitu ya, overdone. Maksudnya mungkin ingin menunjukkan sangat ingin gitu ya, sangat tertarik, tetapi karena kualitas pertanyaannya itu tidak berbobot, sehingga kita juga jadinya tidak, impresi yang kita tangkap jadinya tidak positif gitu. Jadi terlalu tidak ada atau terlalu sedikit kurang saya rekomen, terlalu banyak juga kurang saya rekomen. Kalau dari saya ini nggak ada dasar ilmunya, tapi at least dari pengalaman saya itu 3 + -1 artinya 3 pertanyaan itu sesuatu yang menurut saya masih acceptable gitu ya. Kemudian yang kedua juga bagi saya jangan pada saat bertanya awal itu langsung bicara tentang nilai ya, nilai rupiah gitu ya, rupiah. Kenapa bukan salah dan benar ya, seperti saya bilang, ini perkara begini ini kan perkara masalah bisa jadi masalah common sense ya, common sense. Jadi common sense kita mencari kandidat yang motivasinya kita pandang tepat. Yang kedua, kandidat yang kurius dengan jenis pekerjaannya, tanggung jawabnya, tantangan-tantangan yang nanti dihadapi. Dari situ pewawancara itu biasanya akan memberikan kesimpulan bahwa oh anak ini memang benar-benar fokus untuk mengembangkan diri. Tentu ini dengan catatan itu bagi pelamar-pelamar yang masih beginner lah, maksud saya, masih early karir ya. Jadi baru lulus atau pengalaman 1-2 tahun itu masuk kategori ini. Beda lagi kalau itu sudah bicara senior ya, senior atau C-level atau yang GM level, tentu ya kita seperti saya bilang tadi, jadi harus kontekstual. Jadi nggak ada jawaban bahwa oh nggak bisa, jangan tanya tentang nilai misalnya. Kalau memang seseorang itu sudah sangat capable di pasaran, sudah sangat well respected gitulah ya, bahwa dia punya portfolio itu ya fine aja juga dia langsung bicara hal-hal yang mungkin untuk beginner itu tidak tepat gitu. Jadi itu saya pikir trigger awal dari saya. Mudah-mudahan bisa memulai kita ngobrol-ngobrol sehingga kita sekarang ngobrol time gitu, Bro Andi dan Pak Yudi ya. Saya kembali, silakan. Iya, mantap. Jadi ini memang waktunya ngobrol, ya kan? Saya ada beberapa hal yang saya tangkap ya dari Pak Yusman ini yang bagus banget ya. Tadi Pak Yusman mengatakan tidak ada standar jawaban bahkan untuk pertanyaan atau persoalan yang sama atau serupa. Makanya saya sering lucu kalau di LinkedIn itu banyak sekali
bahkan ada HR gitu ya, yang memposting template menjawab. Ya itu saya paling paling lucu itu, paling geli ya kan? Template menjawab. Jadi kalau ditanya ini jawabannya ini, tanya ini jawabannya ini. Ya nggak ada itu. Ya jadi dalam konteks jawaban itu harus sesuai konteks ya kan. Jadi kalau kalian menghafal jawaban ya most likely HR yang pintar, yang senior, yang sudah pengalaman banyak asam garam kayak Pak Yusman ini akan mendeteksi bahwa ini kalian nih jawaban template gitu loh, ya kan? Dan itu akan membuat kita jadi merasa ini orang ini kok bener gak sih, ya kan? Bisa gak sih dia menjawab dengan kontekstual? Kenapa dia harus menghafal? Ya, makanya saya bilang jangan, ya, jangan diikutin. Ya bukan berarti nggak boleh, baca itu boleh supaya kita dapat ide, ya. Tapi jangan diikutin, plek keteplek diikutin itu jangan, ya. Itu satu. Itulah kenapa podcast kita juga tidak bertema apa yang harus kita jawab, ya kan? Podcast ini bukan temanya apa yang kita harus jawab ke HR, tapi apa yang kita harus tanya ke HR justru, ya kan? Karena apa tadi Pak Yusman mengatakan dengan very clear, bertanya itu salah satu indikasi bahwa kita berapa level motivasi kita untuk melamar di tempat itu, ya. Tidak bertanya menunjukkan level motivasi yang kecil, ya kan? Terlalu banyak bertanya juga menjadi tanda tanya buat HR, ya. Jadi itu beberapa hal yang saya tangkap, ya. Terus jangan langsung bertanya nilai rupiah dan lain. Oke, ini sudah ada yang resen siap bertanya, ada Mbak Imal dan Mas Surya. Kita kasih kesempatan untuk yang pertama resen dulu ya, dari Mbak Iqmal ya. Mbak Iqmal ini juga peserta setia kita ini Pak Yusman, ya. Setiap minggu pasti ada. Iqmal silakan. Selamat malam Bapak. Open cam dong. Belum bisa open cam ya, masih ada timun ya, di matanya. Ya, mohon maaf. Maskeran kali. Masih luluran ya, masih maskeran. Iya. Malah jualan itu Pak Aceh, jualan apa? Jualan apa tadi? Kombucha. Jualan kombucha. Ya gitu. Mohon maaf. Iya. Gak apa-apa. Silakan. Ya, Pak Yusman, saya dengan Imal. Ini mau ada pertanyaan Pak. Ketika kita interview itu, kan kita ada pertanyaan apa saja hak yang saya dapatkan di sini dan kewajiban apa saja yang bisa saya berikan ke perusahaan. Seperti itu kan di saat kita pertama kali interview. Lalu ada masa probation setelah 3 bulan. Nah, di saat masa probation itu kita boleh nggak sih menanyakan seperti apa akan diberikan apa oleh perusahaan untuk kita ke depannya? Apakah seperti itu sensitif atau bagaimana? Apakah nanti akan jadi penilaian minus ke kita talentnya atau bagaimana tuh Pak? Seperti itu. Oke, langsung dijawab atau gimana ini? Boleh, langsung dijawab. Ya, Oke, salam kenal. Imal ya namanya ya? Iya, Pak Imal. Oh, Mbak Iya, Imal. Bapak Yusman, saya Imal. Ya, Imal, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, idealnya lah atau saran saya lah ya, karena setiap HR mungkin punya pandangan yang beda-beda dan saya nggak menghakimi yang mana yang benar karena ini tergantung efektivitas itu tadi, tergantung perusahaan, kondisi dan situasinya ya. Jadi pertama itu tentu orang join. Kalau itu interview ada beberapa seri ya. Seri pertama itu kita explore tentang job desk-nya gitulah. Kira-kira ini role misalnya saya seorang sales supervisor gitu ya. Sales supervisor di perusahaan A dengan perusahaan B itu bisa beda. Sama-sama sales supervisor, maka kita layak untuk bertanya pada saat proses interview awal itu tanya tentang job desk ya. Job desk itu berisi tentang hal-hal yang harus
dilakukan ya. Syukur-syukur biasanya itu satu paket dengan key performance indicator atau ukuran-ukuran kinerja apa sih yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, yang kedua pertanyaan tadi dari Imal adalah pada saat onboarding 3 bulan atau masa probation 3 bulan, pada dasarnya sebelum onboarding atau pada saat offering itu sebenarnya perusahaan atau perusahaan gitu ya, HR atau perusahaan itu pastinya harus memberikan informasi tertulis hak-hak apa saja yang akan diterima oleh karyawan ya. Itu cash dan non cash ya. Jadi itu tadi kalau di presentasi saya ada namanya itu reward ya, reward and compensation atau reward and recognition. Kompensasinya itu apa saja? Biasanya terdiri dari gaji pokok gitu ya, gaji pokok sama tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap ya. Tergantung strategi remunerasinya, tapi setidaknya itu yang biasanya perusahaan-perusahaan berikan. Jadi gaji pokok, kemudian ada tunjangan tetap, ada tunjangan tidak tetap, atau gaji pokok saja juga ada tanpa tunjangan yang 2 tadi, atau gaji pokok tunjangan tetap gitu. Setiap level beda-beda. Yang kedua itu mengenai kompensasi. Kalau benefitnya jam sostek, hal-hal benefit yang sifatnya mandatori itu artinya diwajibkan oleh undang-undang, maka itu harus dipenuhi ya. THR, kemudian jam sostek ya, BPJS itu, kemudian mungkin uang makan ya. Uang makan bukan mandatori tapi itu bisa diatur dalam policy. Nah, artinya Imal, sebelum selesai masa probation, idealnya karyawan pada saat join itu sudah dapat. Yang saya sampaikan jangan tanya itu di awal interview. Biasanya interview itu ada at least interview sama HR dulu gitu ya, atau setelah itu ada interview sama user gitu ya. Kalau posisi-posisi yang awal gitu seperti itu. Kalau posisi lebih senior, semakin tinggi posisi, layer untuk interview itu bisa 3 lah, maksimal ya, sampai dengan komisaris biasanya. Jadi kalau bertanya itu, kalau nggak clear pada saat diberikan surat penawaran kerja, ya enggak apa-apa, bertanya dengan baik, perlu clarity, silahkan ditanyakan di sana. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, ini pengalaman pribadi ya, pada saat saya awal bekerja, fokus saya itu memang dulu ya, fokus saya itu adalah mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalaupun toh saya waktu itu diberikan penghasilan yang taruhlah kurang maksimal taruhlah gitu ya, tapi tidak di bawahnya aturan ya, UMK dan lain-lain, maka fokus saya waktu itu adalah mencari pengalaman gitu ya. Nah, semakin kita kompetensinya semakin tinggi, itu teman-teman, pengalaman saya itu pada satu titik kita akan kebalik. Artinya kebalik itu gini, bukan perusahaan yang mengatur berapa salary yang kita harapkan, tapi kita gitu loh ya. Artinya memang ada satu periode di mana kita memang harus fokus dulu gitu ya, fokus dulu di mengembangkan kompetensi kita gitu ya. Nah, kenapa saya tadi sarankan jangan tanya kompensasi di awal, karena perusahaan itu pada dasarnya sudah, tidak semua ya, saya juga paham ada perusahaan-perusahaan yang belum comply di Indonesia, tapi secara umum harusnya perusahaan yang sudah established itu sudah mempunyai salary structure kompensasi yang harusnya kompetitif ya, kompetitif. Jadi gitu jawabannya saya, Imal. Jadi silahkan bertanya di awal pada saat mendapatkan penawaran kerja untuk clarity ya. Jadi apa saja kompensasinya di situ yang disebutkan. Kalau ada hal yang ditanyakan, tanyakan di situ. Probation period 3 bulan, masa percobaan 3 bulan itu adalah periode di mana kedua belah pihak itu untuk memastikan bahwa persepsi atau hal-hal yang awalnya masih dirasa mendapatkan informasi dari website, dari informasi teman, itu setelah dilakukan 3 bulan itu
memang sudah tepat apa enggak gitu. Jadi periode 3 bulan itu kedua belah pihak boleh memutuskan untuk tidak lanjut tanpa ada konsekuensi. Itu biasanya probation itu ada statement begitu ya. Artinya di situ teman-teman harus bisa, kenapa dari awal harus clear job desk, clear performance indikator, disepakati dengan atasan supaya probation 3 bulan itu bisa dilewati dengan baik ya. Jangan sampai sudah kerja keras untuk melewati proses interview dengan luar biasa tapi terlena di probation. Jadi juga ndak bagus juga gitu ya, ndak efektif gitu ya. Kenapa? Karena pada saat kita tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik, itu perusahaan bisa tidak melanjutkan proses. Saya pikir gitu ya, Imal, mudah-mudahan menjawab agak panjang, tapi prinsipnya silahkan tanya, tidak perlu menunggu probation berakhir. Gitu lah, Imal. Terus gini Pak, ada tambahan. Di saat kita baru, boleh kan ya Pak? Boleh. Nanti tagihannya saya kirim ke Cikarang. Iya, jadi kan di saat kita baru masuk itu, user kan pasti sudah punya budget nih buat ini saya cari orang, cari kandidat dengan budget segini, seperti itu. Dan saya ada kayak kesimpulan sendiri, budget itu kan ibaratnya kayak, oh misalnya staff ini dengan gaji segini gitu. Nah, semakin si kandidat ini sudah lama nih bekerja di sana gitu-gitu, otomatis kan job desk-nya juga nambah tuh Pak. Nah, itu kira-kira sensitif nggak menanyakan kayak, Bu, kira-kira saya ada kenaikan atau bagaimana gitu? Itu kira-kira sensitif nggak Pak menanyakan itu gitu? Jadi gini ya, Imal ya. Jadi awal diterima bekerja job desk-nya segini. Untuk staff, ya. Lama-lama kok makin banyak gitu kan. Tapi kok kompensasi dan benefitnya tidak bertambah, ya kan? Bagaimana cara mencolek HR, ya kan? Supaya atau user, ya kan? Atau atasan, gimana sih cara nyoleknya biar sopan nih gitu ya, biar kena gitu loh. Nah, mungkin Pak Yusman ada. Ya. Oke, jadi biasanya perusahaan itu punya salary adjustment ya, event salary adjustment yang rutin ya, tahunan gitu ya. Tapi kalau konteksnya ini Pak, ini job desk-nya berkembang ya, sudah nambah nih tanggung jawabnya. Tentu saja saran saya cara paling baik itu tunjukkan kinerja ya, artinya clear betul ukuran kinerjanya itu apa ya, job desk-nya apa, ukuran kinerjanya apa. Misalnya apa nih, misalnya seorang sales misalnya. Nah, misalnya Ima apa rule-nya Ima? Saya staf PPIC, Pak. Oh, PPIC. Nah, nanti tanya performance indikator KP-nya apa. Yang pertama tunjukkan kinerja ya. Kalau kinerja pencapaian KPI-nya di atas rata-rata ya, di atas standar exit expectation atau exit some expectation, maka itu pertama satu itu, yang kedua memang harus dibangun keterampilan teman-teman berkomunikasi ya, berkomunikasi, building trust dengan atasan atau HR ya, building trust secara profesional. Sehingga teman-teman bisa minta waktu. Jadi atasan yang baik itu biasanya punya waktu ya, mengeluarkan waktu untuk one on one ya, one on one dengan timnya. Jadi kalau timnya ada concern, dia mendengarkan, jadi disampaikan saja. Tapi ya itu tadi, senjatanya adalah kantongi dulu nih pencapaian kinerjanya. Artinya apa? Artinya Anda menjadi value, mempunyai nilai nih, punya nilai yang baik. Itu dalam konteks pertanyaan Ima. Tapi di dalam general HR management, pada saat job desk itu sudah bertambah, ada metode namanya job evaluation. Job evaluation itu pembobotan job. Nah, job itu ditimbang kalau memang nilainya itu in certain period, in certain level itu sudah lebih dari beban yang sebelumnya, itu
harusnya dihargai lebih. Ilustrasinya begitulah ya. Nah, dalam konteks ini saya nggak tahu ya, makanya selalu saya bilang jawaban dari untuk solusi sebuah pertanyaan di HR itu kadang-kadang memang banyak variabel. Saya nggak tahu perusahaannya Ima, tapi prinsipnya saran saya gini Ima, fokuskan kepada apa yang bisa kita kontrol ya. Kita kontrol itu salah satunya adalah kompetensi ya, saya bilang kompetensi. Kalaupun toh di situ nanti kamu setelah menyampaikan keluhan secara baik-baik kok tidak didengar dengan baik gitu ya, in certain period kok tidak kelihatan ada perubahan, at least kamu mempunyai value, dan value itu nggak hanya di tempat situ gitu loh. Itu hal yang selalu saya tekankan kepada siapapun, bahwa kita harus fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Karena kalau kita kan nggak tahu nih atasannya Ima apakah beliau orang yang dalam tanda kutip memperhatikan hal begitu, HR-nya juga bagaimana gitu ya, kondisinya perusahaan apakah keuangannya lagi baik apa enggak. Itu yang banyak variabel di luar yang tidak bisa kita kontrol. Tapi itu tadi saran saya, fokuskan di situ, atau loyal di situ, loyal kepada profesi maksud saya. Once memang di situ setelah periode tertentu kok kayaknya nggak di value dengan tepat ya, Anda tetap punya opsi gitu ya. Itu sih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Betul juga. Yang susah itu kan ketika job desk itu bertambah, kerap kali job desk yang tambahan ini tidak ada KPI-nya, ya kan? Karena ini tambahan gitu kan ya. Jadi benar tuh masukan Pak Yusman tuh. Justru yang seperti ini mungkin yang harus dibicarakan. Ya, bukan hanya jadi ilmu, yes ya. Tapi mungkin ini titik masuk kepada atasan kamu, user kamu dengan mengatakan, Pak, ini tambahannya saya juga mau dikasih dong KPI-nya supaya terukur. Kalau saya bisa mencapai KPI ini, ya kan? Dan kita akan ngomongin next step-nya apa gitu kan ya? Apakah nanti kasih benefit yang lebih besar atau tapi kan harus ada ukurannya ya. Dan benar, ketika kita dikasih pekerjaan terus tapi tidak diukur, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa maju ke manajemen dan mengatakan saya sudah berhasil, ya kan? Karena tidak ada ukuran, gitu loh, ya kan? Itu masukan yang bagus banget sih dari Pak Yusman. Ya, oke, Imal. Pak, terima kasih Pak Yusman. Kita kasih ke Surya ya. Surya. Oh, iya, silakan Pak Tama. Tadi ada dua kata yang halo, Hikmah. Hai, sehat. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada dua kata tadi yang saya sangat setuju tuh. Katanya yang benar-benar kena banget. Loyal terhadap profesi. Iya. Ini luar biasa loh. Ini luar biasa loh. Jadi loyal terhadap profesi ya. Jadi bukan dimaknai dengan kata-kata yang lain ya. Gitu. Profesi kita apa, PPIC, sales, apapun itu, ya udah. Kita loyal terhadap profesi kita. Gitu. Dan tadi juga lihat sampai dikasih gambaran bahwa apakah perusahaan kita sehat-sehat saja kah, gitu ya. Secara finansialnya bagaimana, itu yang nggak kita ngerti. Jadi, value is nomor sekian lah, gitu ya. Tapi kalau loyal terhadap profesi itu nomor 1, wajib tuh. Gitu ya Pak Yusman ya. Siap. Thank you, Mantap. Pak. Thank you Pak Yusman. Mantap. Oke, Pak Surya, Mas Nata, silakan. Ya, Pak Surya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Yusman, Pak Yudi, Pak Tama, dan Pak Haji atas waktunya untuk menghasilkan podcast hari ini. Mungkin kalau dari saya bercerita pengalaman ya Pak. Maksudnya mungkin nanti ingin menanyakan berkaitan dengan case study nih ya. Ini case study. Ya. Real case study. Ya, real case memang. Saya ada 2 pertanyaan untuk Pak Yusman. Mungkin saya pengen tahu sih dari segi SR itu pandangannya seperti apa. Pertanyaan pertama itu bagaimana pandangan SR terhadap yang sering kita dengar itu ibaratnya kayak kutu loncat. Ya, pertama sering kutu loncat, dan itu sebenarnya dari segi kutu loncat itu sebenarnya dilihat dari SR tuh apanya itu? Maksudnya untuk mempertimbangkan kandidat tersebut.
Terus yang kedua, sebenarnya itu ketika kita ketika SR mencari kandidat, itu tuh sebenarnya yang dicari itu dari experience atau problem solving. Kan biasanya kalau pas interview itu kan kadang kita dikasih pertanyaan tuh atau case, dikasih case, terus kita bisa menjelaskan ketika case-nya seperti ini dan ternyata dari usernya bisa diterima dan menjadi solusi. Nah, cuman akhirnya dari situ ibaratnya kita nanti larinya kan ke apa? Hal seperti itu larinya ke masalah salary ya. Nah, itu akhirnya dari hal itu kemarin saya terakhir itu larinya itu ke antara junior sama senior. Seperti itu. Jadi seorang junior itu bisa memecahkan case itu, tapi karena dia dianggapnya masih junior, akhirnya dia mendapat dikasih dengan setara untuk junior. Itu sebenarnya untuk pandangan dari SR itu seperti apa untuk Pak Yusman? Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya, Pak. Oke, satu tentang kutu loncat gitu ya. Iya, Pak. Iya, kutu loncat tuh orang yang pindah-pindah kerja dalam waktu cepat gitu ya maksudnya ya? Ya mungkin kurang lebih ya 1 tahun gitu, Pak. Ya betul, memang kalau periode di bawah 3 tahun orang atau 2 tahun, ini kembali konteksnya beda-beda ya. Tapi kenapa orang yang dalam periode cepat pindah-pindah kerja itu dinotis oleh HR atau pewawancara itu menjadi kurang favorable lah bahasanya ya, kurang favorable itu karena track record itu bisa dijadikan acuan bahwa polanya akan seperti itu ke depan, meskipun tidak otomatis, tapi pas behavior itu kita prediksi menjadi sebuah kebiasaan ke depannya. Nah, itu tentu HR atau user pewawancara itu tentu tidak mau ambil risiko untuk meng-hire orang yang memang dia polanya demikian gitu ya. Kalaupun toh dia memang intensinya ingin pindah-pindah cepat. Kita paham orang pindah-pindah cepat itu memang kalau kita observe ya, orang yang berpindah perusahaan atau berpindah tempat kerja itu bisa mempunyai kecepatan di dalam meniti karir itu bisa lebih cepat. Itu betul juga gitu ya. Tetapi bukan 1 tahun pindah, 1,5 tahun pindah, bukan begitu. Saran saya ya. Jadi memang kutu loncat itu kenapa tidak favorable? Saya definisi saya bagi saya kutu loncat itu kalau orang pindah di bawah 3 tahun lah ya. Tuh. Atau di bawah antara 2-3 tahun, ya 3 tahun lah bagi saya. Bisa beda-beda, it's fine bagi saya beda-beda. Kenapa? Ya itu tadi, karena setiap pewawancara itu menginginkan orang yang stabil ya. Maksudnya stabil itu dia memang betul-betul ingin bersama-sama untuk bekerja di situ, untuk saling mutualisme ya. Jadi artinya juga perusahaan juga mendapatkan kontribusi, karyawan juga demikian. Kenapa perusahaan menghindari? Karena proses rekrutmen ya, proses mencari orang, mendidik orang, onboarding, mendidik mereka sampai mereka full perform itu take time ya. Dan itu semua biasanya akan membuat performance secara umum itu mengalami satu declining sedikit istilahnya. Dalam proses change management itu selalu ada proses sedikit decline, dan itu yang dihindari sebenarnya oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu nggak nyaman kalau orang baru dididik ini belum 2 tahun dari resign. Jadi akan mencari orang lagi kan gitu kalau nggak ada orang internal. Jadi kutu loncat bagi saya itu ya, meskipun saya paham juga ada juga orang yang melihat bahwa ya itu kan tidak apa ya istilahnya, tidak selalu salah gitu ya. Bisa jadi memang dia sangat dia mempunyai kompetensi yang sangat langka, bisa jadi. Tapi itu tadi menurut saya penting kita untuk at least kita mempunyai legacy, punya track record yang positif ya, tidak dipersepsikan sebagai kutu loncat, karena itu nanti ya menyulitkan kita juga sih
karena biasanya pewawancara yang jeli akan ditanya, loh kamu baru 9 bulan atau 7 bulan kok sudah pindah gitu ya. Istilahnya jadi job hopping, istilahnya ada catatannya begitu biasanya dari pewawancara gitu ya teman-teman. Itu satu. Kecuali kalau misalnya gini, Pak saya pindah karena memang perusahaannya tutup, perusahaannya bangkrut, ya itu soal lain ya. Itu soal lain. Artinya orang pindah kerja dalam periode pendek itu tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai kutu loncat, harus dieksplor dulu. Kalau saya begitu, dieksplor dulu. Tidak bisa hanya dilihat, oh ini pindah-pindah tanpa ada interview. Makanya seleksi CV itu penting. Ada variabel-variabel lain selain hanya periode kerja yang pendek yang akan kita lihat. Nah, yang kedua, tadi dilihat pertanyaannya itu terkait dengan yang dicari apakah problem solving atau apa gitu ya. Jadi seperti saya bilang di awal tadi, yang dicari itu kandidat yang fit dengan requirement posisi. Ya, jadi setiap dalam job desk itu ada responsibility, ada performance indicator, ada requirement. Ya, ada key requirement, ada ideal requirement. Nah, requirement itu biasanya terdiri dari satu pendidikan. Pendidikan artinya jenis pendidikannya dan lain-lain, termasuk nilainya itu akan dilihat. Yang kedua, pengalaman. Pengalamannya apa nih? Relevan nggak dengan posisi yang kita cari? Yang ketiga, skill atau kompetensi ya, kompetensi. Nah, kalau yang Mas Surya tadi sebutin problem solving itu salah satu skill aja. Salah satu skill, tergantung daripada job desk-nya. Kalau job desk-nya itu mempersyaratkan skill problem solving, dan itu akan ada tes bagaimana Anda melakukan problem solving, dilihat di dalam menganalisa suatu problem, itu melakukan assess current condition, kemudian melakukan brainstorming, apa aja opsi-opsinya, kemudian mengeksekusinya dan lain-lain. Itu systematic approach problem solving itu skill. Ya. Ada juga yang mempersyaratkan communication-nya harus bagus, harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi sangat tergantung daripada jenis pekerjaannya. Ya. Tapi secara umum yang dicari itu orang yang kompeten yang terdiri dari 3 hal tadi. Kompeten itu bicara tentang pengetahuan, bicara tentang attitude, bicara tentang skill. Pengetahuan dari pendidikan, attitude dari pengalamannya, gitu, track recordnya. Makanya teman-teman track recordnya itu harus dijaga betul ya, dijaga betul. Termasuk di kalau yang aktif di LinkedIn ya harus dijaga betul. Jangan sampai di LinkedIn isinya cuma sambat, komplain, kemudian bicara-bicara politik yang partisan gitu ya. Ya nggak salah bagi mereka yang memang mengambil LinkedIn untuk menyampaikan gitu. Tapi kalau teman-teman LinkedIn itu sebagai platform untuk sebagai brand Anda, ya Anda harus jaga. Anda itu ingin dipersepsikan sebagai apa gitu ya. Apa seperti kayak teman-teman di asosiasi ini Jatayu yang sharing, yang aktif di dalam menyampaikan pemahaman, bertanya, itu saya sebagai HR itu teman-teman ya, saya share aja, saya akan memonitor itu juga gitu ya, meskipun nggak detail, tapi misalnya ada kandidat, kita akan cek ya, kita akan melakukan sosial media cek ya. Loh Pak, tapi itu kan pribadi loh, kalau sudah dideklar itu untuk umum ya sebenarnya sudah public domain gitu ya, kecuali kalau Anda private ya, kita nggak bisa cek. Jadi gitu Mas Surya, jadi pegang 3 hal tadi, kalau kompeten, jadi tanya job desk, tanya key requirement-nya, itu nanti akan ketahuan itu. Itu mudah-mudahan menjawab. Oke Pak, kalau untuk yang mengenai tadi itu histori dari pengalaman kerja itu, kalau misalkan pengalaman kerja itu misalkan kita berpindah perusahaan, itu misalkan kalau dikarenakan keluarga itu, kalau pendapat SR seperti apa Pak? Misalnya kita berpindah nih, contohnya misalkan kayak terakhir kan kalau yang sekarang ini kan saya bekerja di perusahaan pertambangan batubara.
itu kita sebagai subkontraktor dan itu saya sebagai warehouse. Nah itu saya bekerja yang di perusahaan sekarang ini baru 1,5 tahun. Dan saya melakukan pengunduran diri dikarenakan memang kalau di batubara itu kan harus kunjungan ke set itu kan lama tuh Pak, kurang lebih 2-3 bulan. Nah itu kan karena keluarga udah nggak mau ditinggal, akhirnya saya membuat keputusan untuk melakukan pengunduran diri tersebut. Nah itu kalau misalkan kita dari yang membuat kita terlihat seperti kutu loncat seperti itu dikarenakan alasan dari keluarga itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau saya menilai itu semuanya kita akan assess ya. Kita di dalam proses interview itu biasanya kita akan, seperti saya bilang ya, kita akan menilai apakah jawaban seseorang itu otentik. Jawabannya itu manipulasi atau otentik. Nah pada saat otentik, Pak, saya mundur karena faktor keluarga. Saya dulu waktu sama Bro Andi itu di Multibintang, saya mundur karena faktor keluarga. Ya, cuman masalahnya saya sudah 15 tahun gitu aja di sana. Tapi prinsipnya mundur karena faktor keluarga. Kalau saya sebagai HR, saya bisa menerima selama itu otentik. Ya. Karena saya respect orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bagi saya itu ya. Apalagi kalau misalnya saya juga pernah interview Pak, dia belum lama di perusahaan itu kemudian mundur. Pada saat tanya kenapa kamu mundur, karena waktu itu kondisi orang tuanya lah mengharuskan dia harus mundur, harus mendampingi orang tua karena dia anak tunggal dan lain-lain. Ya tentu ini kita menjadi pertimbangan pewawancara ya, untuk apakah jawaban ini otentik apa enggak. Tapi jawaban seperti itu kalau itu otentik tidak bisa, bagi saya itu bukan suatu alasan untuk tidak memproses seseorang kalau dia menunjukkan kompetensi yang kita butuh. Gitu sih. Kecuali di perusahaan yang membutuhkan mobilitas seperti itu lagi, pasti kan perusahaan akan mengatakan oh ya nggak bisa gitu kan. Iya, tapi kalau perusahaan yang tidak melakukan mobilitas, kalau jawabannya otentik seperti itu pasti nggak ada masalah, ya kan? Betul. Poinnya Mas Bro Andi betul. Jadi kalau Anda melamar ke perusahaan yang mengharuskan Anda harus ke site 2 bulan 3 bulan, ya pasti Anda kemungkinan kecil diterima. Kemungkinan kecil tidak diterima gitu ya, karena itu artinya tidak fit, profil Anda tidak fit dengan kebutuhan. Bukan salah benar ya, tidak fit gitu. Iya. Oke Pak. Oke, Surya, mantap. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya itu sudah membuat wawasan baru buat saya Pak. Terima kasih untuk Pak Yusman, Pak Yudi, Pak Tama dan Pak. Oke, alhamdulillah. Pak Tama dan Pak Yudi, kita berfoto dulu, gimana? Foto dulu deh. Boleh deh. Betul. Ya. Betul. Oke, foto. Ya, kita lanjut ke Sahrul. Pak Sahrul. Ya. Sahrul, silakan bentar, pertanyaannya. Pak Aceh, sebentar. Saya mau kasih note ke Pak Yusman. Pak Yusman ini kebetulan masih ada 4 lagi petanya yang ingin bertanya. Iya. Satu penanya 10 menit ya. Karena waktu kita sudah mulai hampir jam 9 malam. Kalau 4 kali 10 menit udah 40 menit. Betul. Itu ya Pak Yusman. Oke, teman-teman silakan. Pak Sahrul, silakan Pak Sahrul. Oke, thank you. Pak Tama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, singkat saja sih Pak Yusman. Sekitar 2 minggu lalu, saya dipanggil oleh salah satu owner dari sebuah perusahaan. Oh, gue pikir dipanggil 100 loh. Belum. Dulu pernah. Oke, jadi perusahaan itu kebetulan posisinya gak jauh dari rumah, jadi saya tertarik kan. Nah, jadi saya dikasih referensi oleh mantan atasan yang ternyata berteman dengan owner tersebut. Nah, sebelumnya saya nggak tahu kalau yang manggil ini langsung owner. Ternyata pas hadir, dia benar-benar yang owner, komisaris utama segala macam. Nah, poinnya pertemuan pertama itu hari Rabu sore, jadi sampai maghrib. Terus dia bilang dilanjut sesi 2 ya, oke. 2 hari kemudian Jumat pagi, dan di situ saya sudah ikut sedikit tes psikotes lah,
entah itu official atau tidak, tapi pokoknya ada sedikit tes psikotes. Kemudian saya ada interview lagi, yang awalnya cuma 2, terus sekarang tambah 1 jadi 3. Dan di akhir sesi saya katanya at the end di challenge untuk memberikan semacam business plan, terus how to build a team, berapa orang, rencana berapa jumlah membernya, dan apa aja KPI dan sales target dan segala macam. Tapi sampai saya mau pulang saya nggak dijelasin nanti offeringnya seperti apa, beneficialnya seperti apa, dan lain-lain. Dan akhirnya saya cuma mengiyakan, oke, saya coba. Tapi setelah di kantor segala macam, saya jadi berpikir, ini beneran tes atau cuman curi ide gitu. Pertanyaan saya pantas nggak untuk bertanya sama salah seorang dari bawahan dari owner tersebut untuk offering saya apa sih Pak gitu loh. Kalau memang oke gitu loh, itu bisa nggak saya lakukan, karena jujur saya jadi malas banget gitu. Kalau memang kosong gitu. Dan memang banyak beredar isu bahwa banyak perusahaan yang melakukan itu gitu kan ya. Pura-pura dikasih, pura-pura interview, sebenarnya nyuri ide, ya kan? Iya, karena ini langsung owner. Terus ada satu contoh case, salah satunya minta harga ke saya kasih, terus sampai sekarang nggak ada feedbacknya, ini harga oke atau seperti apa, dan itu bikin saya ilfeel sih. Aduh, kok jadi males ya gitu loh. Dan ini hubungannya dengan tadi yang Pak Yusman katakan juga, yang jangan langsung tanya nilai di awal gitu ya. Tapi kapan nih waktu yang tepat nih, ya kan? Apakah dengan kasusnya Pak Sahrul ini udah waktu yang tepat nih untuk mengatakan nilainya berapa nih, rupiahnya berapa? Iya, karena saya udah cerita A sampai Z dan segala macam tentang saya dan achievement dan sebagainya gitu loh teman. Tiba-tiba ujungnya coba tempatkan kami sebagai investor untuk mendapatkan bisnis plan Anda, kalau tertarik bisa lanjut. Nah situ yang saya mulai ilfil, loh kok gini sih gitu sih Pak. Oke, Pak Yusman, ayo gimana kita mau thank you, Pak, diberi pencerahan. Oke. Ya. Terus pada akhirnya Pak Bapak di proses lanjut apa stop sampai sekarang Pak Sahir? Udah 1 minggu saya nggak kontak, sebaliknya saya juga nggak ditanya. Oke. Oh 1 minggu ya 1 minggu Mas. Sudah 1 minggu. Oke, pertama kalau itu memang sesuai ceritanya Bapak tadi ya, artinya owner sendiri itu memang satu sisi kalau owner itu memang, saya ada pengalaman juga Pak, langsung di interview waktu itu oleh salah satu, bahkan beliau konglomeratnya lah ya, salah satu daftar di 25 besar konglomerat Indonesia lah. Dan itu memang proses interviewnya itu di luar satu kenormalan lah bahasa saya, karena tidak melakukan proses tanya jawab tapi lebih kepada semacam menceritakan sukses-sukses beliau. Kembali ke pertanyaan Bapak, pada saat Bapak di interview 1-2 kali, terakhir sudah diminta memberikan bisnis plan, sebenarnya bukan, saya nggak tahu kalau bisnis plan ya, karena bisnis plan itu harus inputannya harus cukup cukup detail ya untuk bisa datang dengan bisnis plan. Tapi kalau itu memang Bapak lakukan dan Bapak terus bertanya apakah itu istilahnya tepat nggak memberikan informasi. Kalau dari saya gini Pak, kita pada dasarnya untuk posisi-posisi GM itu dimungkinkan untuk yang kita minta itu adalah presentasi portfolio apa-apa yang dia sudah lakukan. Tapi kalau bisnis plan terus terang kita nggak pernah melakukan ya, kita nggak pernah melakukan, karena bisnis plan itu kan terkait dengan data yang harus dipastikan akuratnya. Mohon maaf saya potong, mohon maaf Pak, sampai saat ini posisi yang di offering juga nggak disampaikan, karena yang saya tahu belakangan sesudahnya ketika saya dapat informasi dari rekan di perusahaan lain,
orang yang bertanya tentang harga kepada saya untuk satu contoh kasus shipping itu adalah GM, dan dia bicara sendiri, saya udah 30 tahun. Ya berarti saya nggak mungkin dong selevel sama dia, berarti kan di bawah dia kan. Tapi di bawahnya siapa dan posisinya seperti apa itu sampai akhir interview kedua nggak disampaikan, dan di awalnya juga nggak ada kabar gitu. Ya, oke Pak Syahrul. Yang pertama saran saya memang di awal kita harus clear betul ya, posisi yang ditawarkan ini apa gitu ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau untuk beginner kita oke lah sedikit kompromi, yang penting kita yang utama adalah kita dapat pengalaman bekerja nih. Tapi kalau kita sudah middle up ya, artinya sudah seniority dan lain-lain, maka clarity di awal itu penting ya. Posisinya apa, lokasinya di mana, report ke siapa dan lain-lain, sebaiknya itu di-clearkan, di-clarity di awal sebelum kita datang dengan proses interview dengan istilahnya dengan bahkan diminta bisnis plan atau presentasi, karena itu sehingga tidak ada satu kejelasan di awal, apalagi kalau prosesnya itu Pak Syahrul tadi ceritanya langsung ownernya ya Pak ya, ownernya sendiri kan gitu ya Pak ya. Iya betul. Sehingga Bapak mau tanya mau telepon ownernya kan kadang-kadang nggak enak, biasanya itu ada bukan perantara, fasilitatornya itu di bagian recruiter yang harusnya memfasilitasi untuk proses kelanjutannya gitu ya Pak ya, posisinya ini apa. Recruiternya ada di interview sesi kedua, dan itu Gen Z dan hanya melakukan semacam psikotes sekitar 15 menit Pak, jadi nggak dijelaskan posisi. Pun seperti saya si tim ini adalah anak dari owner, dengan dari melihat cara dia pada saat meeting dan lain sebagainya, saya memprediksi anak ini adalah anaknya owner gitu. Iya Pak, jadi yang bisa saya sarankan memang clarity di awal Pak. Jadi clarity, dan teman-teman juga perlu melakukan pendalaman perusahaan ini seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi sebelum join dengan satu perusahaan itu penting untuk melakukan intelijen ya, sedikit intelijen. Kita cari informasi dari website, dari teman yang mungkin ada di dalam situ gitu ya. Bahkan saya pernah sampai nanya-nanya orang-orang dalam lah Pak ya, sebelum masuk ke satu perusahaan. Itu untuk mengkalibrasi informasi-informasi yang kita dapatkan, karena bergabung dengan sebuah perusahaan itu kan salah satu keputusan besar Pak, apalagi Bapak sekarang udah GM ya, itu salah satu keputusan besar Pak. Maka harus ada tahapan-tahapan di awal yang harus kita pastikan ini worth it untuk kita ikuti Pak ya, prosesnya. Apalagi tadi Bapak sudah presentasi dan nggak clear ya. Jadi saran saya sih gitu Pak Syahrul, coba ditanyakan dengan rekruternya. Kalau memang Bapak nggak punya nomor ownernya tadi, justru yang kontak saya itu adalah owner. Nah, saya kan ada rasa sungkan untuk menanyakan lebih jauh tentang Pak posisi saya sebagaimana. Kalau seperti ini misalkan saya tidak akan melakukan kontak kepada mereka sampai mereka melakukan kontak, dan di saat itulah baru saya bertanya, boleh tahu offering yang akan diberikan kepada saya seperti apa, karena kalau offeringnya belum jodoh, saya nggak akan lanjut untuk memberikan presentasi tentang bisnis plan. Boleh nggak seperti itu? Bisa aja sih Pak gitu, tapi saran saya proaktif aja Pak, kita tanya, nggak apa-apa Pak, tanya, artinya tanya, clarity, WA, atau Bapak telepon, misalnya Bapak sudah kenal juga. Iya sih. Ya, karena kalau sudah di interview langsung dengan owner, tapi posisi belum ada, offering kira-kira angka berapa juga belum ada sih, aneh sih. Biasanya owner tuh langsung bilang, bro, gue butuh posisi ini nih, gue mau gaji sekian biasanya. Pak. Nah kalau nggak ada, ya sampai jelas, mendingan tunggu sampai jelas, baru posisi jelas, gajinya jelas, baru deh. Lu butuh bisnis plan. Ya udah, gue juga, ya kan, Syahrul juga butuh data kan, butuh data, kita kasih gitu. Ya, oke. Thank you, Pak.
Yang jelas pesan saya terakhir gini Pak, jangan sharing informasi yang sifatnya confidential Pak. Ya, itu karena ya perkara itu mencuri ide atau apa, tapi anggaplah kita belum ada satu ikatan apapun ya, jadi harus hati-hati betul ya. Hanya jaga. Kemarin sempat disuruh isi biodata, cuman saya misleading, jadi ada informasi yang saya miss, jadi informasi telepon, nomor rumah segala macam itu saya sengaja incorrectly input gitu loh. Karena saya tidak mau data saya bocor, tapi saya nggak ada di perusahaan itu gitu loh. Oke Pak. Perlu clarity di awal Pak, cek clarity dulu perusahaannya, role-nya dan lain-lain sebelum mengikuti tahapan. Makasih Pak. Itu Pak. Siap. Oke. Ya, thank you. Oke. Ya, ini sudah offside ini ya. Biasa sih, memang kalau kita podcast itu pasti jamnya lewat. Ya, saking serunya. Jadi, ya, thank you Pak Yusman ya, terutama untuk memberikan kita pencerahan yang luar biasa malam ini. Teman-teman semua, terima kasih. Thank you Pak J. Malam ini, ya, thank you ya. Malam ini tuh podcast kita terakhir di tahun 2023, ya. Kita akan libur 2 minggu. Kita ketemu lagi di bulan Januari, ya. Selamat Natal buat yang merayakan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Oke. Terima kasih.